Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Jika kita membuka lembaran sejarah bumi, kita akan menemui zaman yang begitu legendaris dan penuh misteri, era dinosaurus. Hampir 65 juta tahun yang lalu, kehidupan di bumi dipenuhi oleh makhluk-makhluk raksasa yang berjalan dengan langkah megah, mengisi langit dengan teriakan mereka, serta menjelajahi hutan lebat dan padang rumput yang luas. Namun, dengan satu peristiwa besar yang mengubah segalanya, era ini punah dan digantikan oleh dunia yang kita kenal sekarang. Namun, bagaimana jika peristiwa besar yang memusnahkan dinosaurus itu tidak terjadi? Bagaimana jika kehidupan mereka terus berkembang hingga hari ini? Inilah kisah tentang dunia yang mungkin telah terjadi, sebuah dunia di mana dinosaurus tidak punah. Membangun dunia yang berbeda. Pada titik waktu tertentu, sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid besar menabrak bumi, menyebabkan bencana besar yang mengakhiri era dinosaurus. Namun, dalam dunia alternatif ini, asteroid tersebut tidak pernah menabrak bumi, atau jika pun terjadi, dampaknya jauh lebih kecil dan kehidupan dinosaurus dapat bertahan dan berkembang. Begitu dunia dinosaurus ini bertahan, kehidupan mereka mulai beradaptasi dan berkembang, menciptakan dunia yang sangat berbeda dengan dunia kita saat ini. Di zaman ini, dinosaurus yang pernah dianggap sebagai raja di muka bumi tidak hanya bertahan, tetapi mereka berkembang menjadi berbagai spesies yang semakin beragam, dari yang kecil hingga yang sangat besar. Dinosaurus herbivora yang dulu hanya menghuni padang rumput kini merambah hutan lebat dan dataran tinggi. Sementara itu, dinosaurus karnivora yang sebelumnya hanya bertarung untuk bertahan hidup, berkembang menjadi makhluk yang lebih cerdas dan terorganisir, menciptakan sistem sosial yang rumit. Di tengah-tengah hutan lebat dan padang pasir yang terbentang luas, kehidupan tak terhitung jumlahnya berlangsung dalam sebuah simfoni ekosistem yang harmonis. Dinosaurus berjalan dengan megah di atas tanah, memakan tumbuhan dan berinteraksi dengan sesama mereka. Burung-burung purba, yang merupakan keturunan langsung dari dinosaurus theropoda, terbang tinggi di angkasa, mengawasi dunia bawah mereka yang penuh dengan kehidupan. Suara gemuruh langkah kaki, raungan khas para predator, dan kicauan burung purba mengisi udara. Kota-kota dinosaurus. Dunia ini semakin berkembang, dan di luar hutan serta lembah, kehidupan dinosaurus pun mulai beradaptasi dengan keberadaan struktur yang lebih rumit. Dinosaurus tidak hanya bertahan hidup, tetapi mereka juga mulai membangun tempat tinggal. Kota-kota yang dibangun oleh dinosaurus herbivora dan karnivora pun mulai muncul. Dengan kecerdasan yang mereka miliki, mereka menciptakan tempat-tempat yang aman untuk berlindung dari predator atau cuaca buruk. Beberapa kelompok spesies, seperti sauropoda yang besar, berkoloni dan membentuk komunitas yang memiliki struktur sosial yang terorganisir. Mereka membangun tempat tinggal dari tanaman-tanaman besar dan pohon-pohon raksasa yang tumbuh subur, menciptakan struktur yang menyerupai rumah pohon raksasa atau bahkan gubuk yang kokoh. Dalam suasana yang lebih damai, kelompok-kelompok kecil seperti Velociraptor atau Dilophosaurus juga hidup dalam kelompok yang lebih besar dan terorganisir, membangun sarang bersama yang terletak di tempat yang aman, dilindungi oleh alam sekitar. Kehidupan kota dinosaurus ini pun lebih dari sekadar bertahan hidup. Mereka mulai mengenali pentingnya kerjasama antar spesies yang berbeda, membentuk aliansi yang saling menguntungkan. Misalnya, kelompok herbivora yang memiliki kemampuan untuk melawan ancaman predator mulai bekerja sama dengan spesies herbivora lainnya yang memiliki keahlian dalam pertanian dan pengelolaan tanaman. Mereka menciptakan sistem pertanian yang berbasis pada tanaman pangan yang mereka tanam, dan dengan bantuan para theropoda atau predator kecil yang berfungsi sebagai penjaga, mereka dapat menjaga keamanan dan ketertiban dalam komunitas mereka. Namun, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi,
perkembangan ini tidak terjadi dengan mulus. Ancaman dari predator tetap ada, dan tidak semua dinosaurus bersedia bekerja sama. Dalam masyarakat yang berkembang ini, ada yang memilih untuk hidup lebih bebas dan tidak terikat oleh struktur sosial. Terkadang, kelompok-kelompok ini berperang satu sama lain untuk memperoleh wilayah atau sumber daya yang terbatas. Konflik ini menjadi bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan dunia dinosaurus, yang meskipun damai, juga penuh dengan ketegangan. Perubahan iklim dan dunia yang menantang. Seiring berjalannya waktu, bumi mengalami perubahan iklim yang signifikan. Setelah jutaan tahun dari masa kejayaan dinosaurus, suhu bumi mulai berubah. Berbagai pergeseran iklim mulai mempengaruhi pola hidup mereka. Hutan-hutan yang subur mulai menyusut, sementara padang rumput yang luas terancam oleh kekeringan. Dalam menghadapi perubahan tersebut, dinosaurus harus belajar untuk beradaptasi. Dinosaurus besar seperti Sauropoda dan Brachiosaurus menghadapi tantangan berat karena kebutuhan mereka akan jumlah pakan yang sangat besar. Beberapa spesies herbivora kecil beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan iklim, mengganti pola makan mereka dan mencari makanan di tempat-tempat yang lebih tersembunyi, seperti di hutan tropis yang lebih lebat atau daerah dengan tanah yang lebih subur. Di sisi lain, beberapa karnivora besar yang memiliki kemampuan untuk berburu dalam kelompok, seperti Tyrannosaurus Rex, harus beradaptasi dengan mencari mangsa di daerah yang lebih sempit dan lebih sulit dijangkau, seringkali berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok dinosaurus herbivora yang lebih terorganisir dan lebih kuat. Dalam dunia yang penuh perubahan iklim ini, dinosaurus juga harus beradaptasi dengan cara berpindah tempat. Beberapa spesies mulai menjelajah ke wilayah-wilayah baru yang sebelumnya tak terjamah, membuka jalur-jalur baru bagi perkembangan mereka. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Mereka harus berhadapan dengan fenomena alam yang lebih ekstrim, seperti badai besar, gempa bumi, dan pergeseran lempeng tektonik yang menciptakan gunung-gunung berapi baru dan lautan luas yang sulit untuk dijangkau. Pada titik ini, dunia dinosaurus mulai memperlihatkan kerentanannya, namun juga kekuatannya. Bumi mungkin tidak pernah lagi sama, tetapi dinosaurus, dengan segala keunikannya, berusaha untuk bertahan dan berkembang meski menghadapi dunia yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Dunia ini bukanlah dunia yang stabil, namun merupakan dunia yang penuh dengan kesempatan bagi mereka yang dapat beradaptasi dan belajar. Kehidupan terus berlanjut, dan meskipun tantangan semakin besar, dunia dinosaurus berkembang menuju sebuah era baru. Sebuah era yang penuh dengan ketahanan, keberanian, dan keinginan untuk terus bertahan. Dunia ini, dunia dinosaurus yang tidak punah, adalah dunia yang penuh dengan potensi, di mana kehidupan terus melanjutkan perjalanan panjangnya. Di dunia yang terus berkembang ini, dinosaurus yang selamat dari bencana besar dan perubahan iklim terus mengalami evolusi dan adaptasi yang mengarah pada peningkatan kecerdasan dan keanekaragaman. Sebagai makhluk yang telah menguasai bumi selama puluhan juta tahun, mereka tidak hanya berusaha bertahan, tetapi juga mulai memanfaatkan potensi dunia di sekitar mereka untuk menciptakan sebuah peradaban yang jauh lebih maju daripada sekadar bertahan hidup di alam liar. Kecerdasan dan teknologi dinosaurus. Salah satu ciri yang paling mencolok dalam evolusi dunia dinosaurus yang tidak punah ini adalah perkembangan kecerdasan mereka. Dinosaurus yang dulunya lebih terfokus pada insting untuk bertahan hidup kini mulai menunjukkan tanda-tanda kemampuan berpikir lebih kompleks. Beberapa spesies theropoda, seperti Velociraptor dan Troodon, menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang lebih tinggi, mulai menggunakan alat untuk membantu mereka dalam berburu dan mengatasi tantangan lingkungan. Velociraptor, yang dalam kehidupan nyata dikenal sebagai pemburu cerdas, mulai beradaptasi dengan berburu dalam kelompok yang sangat terorganisir. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga mulai mengembangkan taktik berburu yang lebih canggih. Mereka bekerja sama untuk menjebak mangsa,
menggunakan lingkungan sekitar untuk keuntungan mereka. Tak hanya itu, mereka juga mulai menggunakan batu atau cabang-cabang pohon untuk menggalang jebakan atau menciptakan struktur sederhana yang membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Namun, inovasi tidak hanya terjadi di kalangan teropoda kecil. Spesies yang lebih besar seperti Tyrannosaurus Rex mulai mengembangkan cara-cara baru untuk bertahan hidup. Sebagai predator puncak, mereka menjadi lebih cerdas dalam mencari dan memburu mangsa. Mereka belajar untuk menggunakan kemampuan komunikasi dalam kelompok untuk memburu mangsa besar bersama-sama. Seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok T-Rex yang sebelumnya bersaing satu sama lain, kini mulai bekerja sama untuk mengatur pembagian wilayah yang lebih efektif, mengurangi konflik antar spesies besar dan meningkatkan efektivitas berburu mereka. Sementara itu, dinosaurus herbivora juga mengalami perubahan dalam cara mereka mengelola kehidupan mereka. Dengan semakin langkanya sumber makanan alami, kelompok-kelompok besar seperti Sauropoda dan Ceratopsida mulai berinovasi. Mereka mempelajari cara-cara baru untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam yang ada. Salah satu inovasi terbesar yang mereka lakukan adalah mulai memanfaatkan pengolahan tanah untuk menumbuhkan tanaman secara terkontrol, menciptakan kebun-kebun besar yang membantu mendukung kelangsungan hidup mereka dalam masa-masa kekeringan atau perubahan iklim. Dengan keterampilan ini, mereka mulai menciptakan bentuk pertanian primitif yang bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih terorganisir. Misalnya, kelompok herbivora raksasa seperti Brachiosaurus mulai belajar cara menanam pohon dan tanaman yang lebih besar di sekitar pemukiman mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mulai membuat struktur tempat tinggal dari batu-batu besar yang diambil dari gunung berapi yang aktif, yang digunakan untuk melindungi diri dari predator dan cuaca ekstrim. Masyarakat dan kebudayaan dinosaurus. Berdasarkan kecerdasan yang semakin berkembang, dinosaurus pun mulai membentuk masyarakat yang lebih terorganisir. Dalam dunia ini, tidak ada satu spesies yang benar-benar mendominasi seluruh ekosistem. Sebaliknya, dunia ini dipenuhi dengan spesies-spesies dinosaurus yang saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama dalam membangun sistem sosial yang lebih maju. Kelompok-kelompok dinosaurus mulai menciptakan struktur hierarkis yang terorganisir. Dalam komunitas herbivora, terdapat pemimpin yang memimpin kelompok dalam mencari sumber makanan dan melindungi komunitas dari ancaman. Mereka mengembangkan sistem pemerintahan berbasis konsensus, di mana keputusan besar mengenai perjalanan kelompok diambil melalui pertemuan bersama. Meskipun tidak berbicara dalam bahasa seperti manusia, dinosaurus mengembangkan cara-cara komunikasi yang sangat efektif melalui gerakan tubuh, suara, dan sinyal lainnya. Sementara itu, kelompok-kelompok karnivora, meskipun lebih individualistis, mulai belajar bekerja sama dalam berburu dan melindungi wilayah mereka. Misalnya, kelompok Velociraptor membentuk dewan berburu, di mana para pemimpin yang paling cerdas dan berpengalaman akan menentukan strategi berburu dan pembagian hasil buruannya. Meskipun dalam banyak hal mereka lebih mirip dengan masyarakat yang lebih terdesentralisasi, mereka masih menjaga aturan ketat yang mengatur pembagian kekuasaan dan hak atas mangsa. Namun, seperti halnya manusia dalam sejarahnya, konflik antar spesies dan bahkan antar kelompok dalam spesies yang sama menjadi bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan dinosaurus. Ketegangan antara kelompok predator dan herbivora, serta antara kelompok karnivora yang lebih kecil dan lebih besar, terus menjadi bagian integral dari kehidupan sosial mereka. Meskipun demikian, mereka tetap berhasil menemukan cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem, belajar untuk mengurangi konflik dan menjaga kelangsungan hidup. Penemuan dan inovasi dalam teknologi dan alat. Di tengah berkembangnya kecerdasan dan masyarakat yang semakin terorganisir, inovasi teknologi pun mulai muncul. Meskipun tidak ada sistem teknologi yang setara dengan yang kita miliki, dinosaurus mulai menciptakan alat dan struktur yang membantu mereka dalam bertahan hidup. Misalnya, kelompok Theropoda mulai menggunakan batu dan kayu untuk membuat alat-alat berburu yang lebih canggih. Mereka belajar untuk memodifikasi batu menjadi alat pemotong,
yang membantu mereka dalam memotong daging mangsa atau merobek tanaman untuk dimakan. Selain itu, beberapa kelompok dinosaurus yang lebih kecil mulai mengembangkan seni dalam pembuatan alat. Mereka menciptakan struktur yang dapat digunakan untuk berburu, tempat berlindung, bahkan untuk pertanian. Di daerah-daerah tertentu, para dinosaurus mulai membangun sistem irigasi sederhana dengan menggunakan batu untuk mengalirkan air ke kebun mereka, memastikan bahwa tanaman mereka tetap tumbuh meskipun musim kemarau datang. Walaupun tidak setara dengan pencapaian manusia dalam hal teknologi, dinosaurus telah membuktikan kemampuan luar biasa mereka dalam beradaptasi dan berinovasi. Dunia mereka telah berkembang menjadi tempat yang penuh dengan keanekaragaman, bukan hanya dalam hal spesies dan ekosistem, tetapi juga dalam kemampuan mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam dan menciptakan solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Masa depan yang menjanjikan. Dengan kecerdasan yang semakin berkembang dan kehidupan yang semakin terorganisir, dunia dinosaurus tampak seperti sebuah dunia yang penuh dengan potensi. Jika tidak punah, mereka mungkin akan terus berkembang, membangun peradaban yang semakin maju. Namun, meskipun potensi untuk menciptakan dunia yang lebih canggih ada, ancaman dari alam tetap hadir. Perubahan iklim, bencana alam, dan persaingan antar spesies menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh dinosaurus. Masa depan dunia dinosaurus tidak bisa diprediksi dengan pasti. Dunia ini mungkin saja berkembang menuju sebuah peradaban yang lebih maju, atau mungkin akan terhenti akibat bencana alam yang tak terduga. Namun, satu hal yang pasti, dunia ini akan terus menjadi saksi dari ketahanan, inovasi, dan kemampuan dinosaurus untuk bertahan hidup, meski di tengah perubahan yang begitu besar. Setelah beratus juta tahun hidup berdampingan dalam harmoni dengan alam dan mengatasi tantangan yang tak terhitung, dinosaurus kini berada di puncak sebuah revolusi. Dunia mereka tidak lagi hanya dipenuhi oleh raksasa yang mengarungi padang rumput dan hutan. Peradaban dinosaurus telah berkembang jauh melampaui fase bertahan hidup dan adaptasi. Mereka sekarang tengah membangun sebuah peradaban baru yang, meski berbeda jauh dengan peradaban manusia, sama-sama penuh dengan inovasi, seni, dan filosofi hidup, keberagaman budaya dan kebijakan sosial. Seiring dengan semakin berkembangnya struktur sosial di kalangan dinosaurus, kelompok-kelompok ini mulai mengembangkan budaya yang sangat beragam. Tidak hanya sekadar berburu atau bertani, mereka menciptakan bentuk seni, ritual, dan kepercayaan yang mewarnai kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai contoh, kelompok herbivora raksasa seperti Sauropoda, yang dulunya hanya bergerak dalam gerombolan besar tanpa banyak interaksi sosial yang kompleks, kini mulai berkembang menjadi lebih terstruktur. Mereka membangun komunitas yang sangat menghargai alam sekitar. Dalam kehidupan sosial mereka, ada praktik-praktik berbasis rasa hormat terhadap hutan dan flora yang mereka konsumsi. Mereka menyelenggarakan upacara untuk merayakan pertumbuhan tanaman dan memastikan bahwa mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan, meninggalkan cukup untuk regenerasi alam. Mereka percaya bahwa bumi adalah ibu mereka, dan mereka memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangannya. Di sisi lain, kelompok karnivora, yang dikenal lebih individualistis, mulai membangun sistem sosial yang lebih fleksibel namun tetap efisien. Misalnya, kelompok Velociraptor dan Troodon menciptakan komunitas berburu yang sangat terorganisir, namun tetap menjaga kebebasan individu. Mereka mengembangkan kode etik berburu yang mengutamakan keseimbangan ekosistem, memastikan bahwa mereka hanya berburu dalam jumlah yang dapat dipertahankan oleh populasi mangsa mereka. Mereka juga beradaptasi dengan belajar berbagi hasil buruannya, sebuah langkah penting dalam memperkuat ikatan sosial antar kelompok. Namun, meskipun ada banyak upaya untuk menciptakan kedamaian dan keseimbangan sosial, konflik tetap tak terhindarkan. Terutama di antara kelompok-kelompok karnivora besar seperti T-Rex dan Allosaurus. Meskipun mereka mulai mengembangkan mekanisme untuk menghindari konflik terbuka,
Terkadang ketegangan ini meletus menjadi perang wilayah. Akan tetapi, pertempuran ini seringkali terbatas karena ada kesadaran yang berkembang di kalangan dinosaurus bahwa konflik besar hanya akan merugikan mereka semua. Penemuan dan pembangunan infrastruktur. Dengan kecerdasan yang terus berkembang, dinosaurus mulai membangun infrastruktur yang lebih rumit untuk mendukung kehidupan mereka. Mereka mulai menggunakan batu dan kayu untuk membangun struktur yang lebih besar, seperti jembatan untuk menyeberangi sungai, atau bahkan bangunan untuk tempat tinggal. Sebuah kota dinosaurus terbentuk di salah satu lembah yang subur, tempat di mana beberapa kelompok spesies bekerja sama untuk mengatur distribusi sumber daya dan memfasilitasi perdagangan. Di dalam kota tersebut, ada jalan-jalan besar yang menghubungkan distrik-distrik tempat tinggal, tempat berburu, dan ladang pertanian. Beberapa kelompok dinosaurus, seperti Ceratopsida dan Ankylosaurus, yang dikenal memiliki kekuatan fisik dan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, bertugas sebagai penjaga kota, melindungi peradaban ini dari ancaman luar. Sementara itu, kelompok herbivora yang lebih kecil seperti Hadrosaurus mulai mengembangkan sistem pertanian dan peternakan yang lebih canggih, menanam tanaman pangan yang bisa dikendalikan untuk memastikan pasokan makanan yang berkelanjutan. Selain itu, dinosaurus juga mulai menciptakan sistem irigasi yang sangat efisien, menggunakan batu dan tanah untuk mengalirkan air ke kebun mereka. Mereka juga mulai membangun saluran-saluran air yang lebih rumit untuk memastikan bahwa kota mereka tidak hanya bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, tetapi juga dapat mempertahankan ketahanan pangan mereka di masa depan. Sementara itu, beberapa kelompok dinosaurus yang lebih cerdas, seperti Troodon dan Dromaeosaurus, mulai membangun perangkat untuk membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Mereka menciptakan alat untuk memotong kayu, menggali tanah, dan bahkan membuat senjata dari batu yang digunakan untuk berburu. Ini adalah langkah besar dalam perkembangan teknologi mereka, meskipun teknologi mereka jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pencapaian manusia. Namun, ini adalah fondasi penting untuk perkembangan peradaban mereka. Seni, pendidikan, dan filosofi. Seiring dengan berkembangnya masyarakat, dinosaurus juga mulai menunjukkan minat yang lebih besar terhadap seni dan filsafat. Mereka menciptakan lukisan-lukisan di dinding gua atau batu besar yang menggambarkan kisah-kisah kehidupan mereka, keberanian mereka dalam berburu, dan hubungan mereka dengan alam. Di beberapa kelompok herbivora, seni mereka lebih menekankan pada keindahan alam, menggambarkan pemandangan hutan dan padang rumput yang subur. Sementara di kalangan karnivora, seni lebih sering berfokus pada kekuatan dan keberanian dalam berburu. Selain itu, dinosaurus juga mulai mengembangkan sistem pendidikan. Anak-anak dinosaurus diajarkan untuk berburu dengan cara yang bijaksana dan menghormati kehidupan makhluk lain. Mereka diajarkan untuk memahami alam, berinteraksi dengan ekosistem mereka, dan bagaimana menjaga keseimbangan dalam kehidupan mereka. Beberapa kelompok bahkan mengembangkan semacam sekolah alam, di mana anak-anak dinosaurus belajar langsung dari alam, seperti bagaimana menemukan makanan, mengenali bahaya, dan beradaptasi dengan perubahan. Di kalangan dinosaurus yang lebih cerdas, seperti Troodon, ada filosofi yang berkembang tentang hubungan antara individu dan komunitas. Mereka mulai memikirkan makna kehidupan dan tujuan mereka di dunia ini. Beberapa kelompok memulai pemikiran tentang pentingnya harmoni dengan alam, sementara yang lain merenungkan tentang kekuatan dan kontrol, berfokus pada bagaimana mereka dapat memperbaiki dunia mereka dengan cara mereka sendiri. Filosofi ini beragam, namun semuanya berfokus pada penghargaan terhadap kehidupan dan pemahaman akan peran mereka dalam ekosistem yang luas. Masa depan yang tidak pasti. Namun, meskipun dunia dinosaurus berkembang pesat, masa depan mereka tetap tidak dapat dipastikan. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang datang dari segala arah.
Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan iklim yang terus berlangsung. Walaupun dinosaurus sudah belajar untuk beradaptasi dengan banyak perubahan lingkungan, bumi tidak pernah berhenti berubah. Ketegangan antara spesies yang berbeda juga tetap ada. Meskipun mereka telah belajar untuk bekerja sama dan menghargai satu sama lain, persaingan tetap ada. Wilayah-wilayah yang subur dan sumber daya yang terbatas memicu perselisihan, dan kadang-kadang kehancuran bisa datang hanya dari satu serangan besar dari makhluk predator. Selain itu, bencana alam yang lebih besar, seperti letusan gunung berapi atau perubahan orbit bumi, tetap menjadi ancaman yang tak bisa diprediksi. Namun, jika dinosaurus berhasil bertahan melewati tantangan-tantangan ini, masa depan mereka mungkin akan lebih cerah daripada yang kita bayangkan. Mereka mungkin akan terus membangun peradaban mereka, mungkin bahkan mencapai puncak perkembangan yang lebih tinggi daripada yang pernah kita duga.